Oke, sekian aja video dari gua dan jangan lupa dan kalau semua ada pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Kembar Budiman. See you next video. Bye bye. Akhirnya beres juga cuy ya. Jadi gue tuh sekarang di awal tahun ini lagi padat-padatnya kayak bikin video. Jadi sehari itu gue bisa sampai 4 video cuy gitu ya. Nah ini gue baru beres di video sekitar kedua dan sekarang gue bakal lanjut ke video ketiga. Nah biasanya nih untuk perpindahan antara per dua videonya gue tuh harus kayak ngebenerin lagi untuk makeup gue nih cuy ya kan, karena di setiap video itu gue pasti makeupnya agak sedikit tebal karena pencahayaan dari sini kan agak sedikit kurang, so jadi biar lebih fresh gue harus pakai makeup. Nah biasa kalau udah makeup kedua gitu udah nggak enak gitu cuy ya, jadi gue harus kayak ngebersihin makeup gitu. So di sini gue punya sesuatu yang bakal gue liatin gimana caranya gue untuk perawatan wajah gue di saat gue lagi pengen syuting kayak gini untuk ngebersihin makeupnya cuy. Nah ini dia koleksi perawatan wajah gue yang dari Scarlett cuy. Nah ya di sini tuh series yang gue pakai tuh yang Brightly series, yang dimana di tahun 2022 ini tuh gue punya resolusi gimana caranya biar muka gue ini biar jauh lebih cerah, nggak kucel lagi ya, karena kan gue sering begadang cuy, jadi mukanya tuh kusem, jadi kayak nggak bersemangat gitu. Nah makanya sekarang gue lagi pakai series dari si Scarlett ini yang Brightly-nya. Nah di sini ada beberapa koleksi yang bakalan gue pakai dalam setiap hari cuy. Yang pertama di saat gue kalau misalkan beres untuk makeup ini, gue pasti pakai yang Brightly Essence Toner-nya ini ya. Setelah beres pakai yang ini, gue tuh langsung pakai serumnya nih, yaitu pakai Brightly Ever After Serumnya yang di sini mengandung Phyto Whitening, Glutathione, dan vitamin C-nya. Lalu setelah pakai serum nih ya, gua tuh pasti pakai yang namanya Brightly Ever Cream Day-nya. Nah ini Cream Day-nya tuh bagus banget karena selain di dalam ruangan, di dalam outdoor pun itu bisa bekerja dengan efektif. Nah biasanya kalau misalnya gua udah beres menjalani keseharian dan gua tuh pengen tidur, gua tuh pasti pakai yang satu ini, yaitu Brightly untuk yang Cream Night-nya cuy. Jadi biar di saat gua udah bangun tidur, itu muka gua selalu fresh. Nah, kelengkapan semua itu memiliki spesifikasi yang sangat oke banget ya. Jadi aman banget buat kesehatan kalian, kesehatan muka kalian, dan juga udah pasti ini lolos BPOM ya cuy ya. Nah, berikut untuk spesifikasinya ada di sisi berikut ini cuy. Oke, berikut adalah spesifikasi Brightly Essence Toner. Dia ini mengandung vitamin C yang meningkatkan produksi kolagen, lalu glutathione mencelahkan kulit, lalu witch hazel extract yang membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Jeju propolis ekstrak meregenerasi kulit dan membuat tekstur kulit kenyal dan halus. Alatonin melembabkan, menenangkan, dan sifatnya anti-iritasi. Grape water melembabkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit, mampu menyegarkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit. Bisa dilakukan dengan atau tanpa kapas. Nah di sini gua liatin, di saat gua menggunakan kapas, semua kotoran itu bakalan terangkat cuy. Selanjutnya gua pakai Brightly After Serum. Teteskan ke telapak tangan lalu usap ke wajah. Brightly After Serum mengandung lavender water, vitamin C, Phyto Whitening, niacinamide, glutathione yang berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan wajah dan menyamarkan bekas jerawat dan menangkal radikal bebas. Oke, jadi di siang hari itu gue langsung menggunakan Brightly After Cream Day yang mengandung rainbow algae, green caviar, rosepit oil, niacinamide, hexapetitide 8, glutathione, triceramide, power whey, dan aqua peptide glow yang berfungsi untuk mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi kerutan di wajah. Brightly After Cream Day sudah mengandung UV protection cuy, makanya aman dipakai di luar ruangan. Nah, di saat di malam hari, gua terakhir itu pasti menggunakan yang namanya Cream Night yang mengandung rainbow algae, green caviar, rosepit oil, niacinamide, hexapetitide 8, glutathione, triceramide, power whey, dan aqua peptide glow. Jangan lupa, semua produk Scarlett sudah terregister by POM, bebas merkuri dan hydroquinone. Gua selalu rutin pakai produk Scarlett biar muka gua terlihat fresh. Dan produk-produk Scarlett tadi dibanderol dengan harga 75 ribuan per produk. Semua produk Scarlett bisa dibeli di link deskripsi yang ada di bawah. So, tunggu apa lagi yang mau pesan bisa cek langsung di YouTube gua cuy. Nah enaknya pakai Scarlett Brightly series itu, jadi di saat gua nanti pakai makeup lagi untuk syuting tuh, si makeupnya tuh nempel cuy. Jadi gue tuh nggak harus tebal-tebal amat kalau pakai makeup. Nah lu bisa lihat lah di video-video kemarin tuh ada beberapa makeup gue tuh yang kayak badut gitu juga, yang cemerok banget karena makeupnya nggak nempel, akhirnya terlalu over di depan kamera. Nah enaknya pakai si Scarlett itu tuh bisa sangat merata banget makeupnya cuy. So selanjutnya gue bakalan langsung syuting di video ketiga. Oke,
akhirnya udah beres juga syuting gua di hari ini cuy. Dan sekarang gua tuh mau tidur, mau istirahat. Cuma jangan lupa, sebelum tidur tuh gua biasanya pakai untuk ngebersihin sisa makeup lagi nih. Karena tadi kita kan ditambah lagi makeupnya ya kan. Nah biasanya kalau gua nggak lagi malas nih ya, lagi semangatnya untuk perawatan, gua pasti selalu yang pakai sabun mukanya ini, yaitu Brightening Facial Wash dari si Scarlett ini coy ya. Karena biar lebih seger aja muka kitanya. Nah setelah beres kayak gini, gue pasti pakai si facial tonernya lagi nih ya, si Brightly Essence tonernya ini gue pasti pakai lagi untuk lebih meratakan sisa-sisa kotoran dari si makeupnya. Setelah beres kayak gini, ya kalau misalkan gue nggak lagi males juga, gue pasti pakai yang si serumnya lagi cuy. Dan yang paling pasti sebelum tidur kita wajib banget pakai si cream night-nya ini. Karena apa? Biar nanti kita pas bangun tidur muka kita itu lebih fresh lagi, lebih bersih lagi dan siap menjalani hari esoknya cuy. Wah, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di tahun baru, di tahun 2022 ini gua punya suatu tema konten yang baru nih cuy, ya kan? Ya kontennya masih berhubungan dengan konten gaming gear. Nah tapi ada yang berbeda nih. Biasanya kan kalau gue ngebahas tentang konten gaming gear itu per satu barang nih. Misalkan headset yang rekomendasi buat live streaming kayak gitu. Satu barang mereknya apa gitu kan. Nah kali ini gue kayak ada bikin suatu kompilasi yang dimana ini bakal jauh lebih bikin kalian ini galau. Contohnya seperti di konten kita kali ini, yang gue nih punya rekomendasi 5 headset gaming yang harganya di bawah 500.000 cuy. Nah ini karakteristik suaranya udah gue sesuaikan dengan selera kebanyakan orang, dan yang bisa dibilang ini paling laku gitu cuy. Yang paling laku, yang paling oke, dan no complain, hampir dibilang no complain karena masalah kualitas suaranya sudah masuk di setiap karakteristik game yang kalian mainkan. Mau itu game FPS, game MOBA ataupun sekedar nonton film, entertainment dan lain-lain cuy ya. So oke, ini dia rekomendasi 5 headset gaming di bawah 500.000 versi gua cuy. Yang pertama rekomendasi headset dari gue ini bisa dibilang headset legendary ya, dari tahun 2020 sampai 2022 ini, yang mungkin ini bakalan selalu laku. Nah ini ada yang unik di poin yang pertama ini, karena si headset ini tuh bisa dibilang paling laku. Saking paling lakunya nih cuy ya, ada 3 brand yang nge-rebranding si headset ini, yaitu adalah DBE GM500, NYK Stellar, dan juga ada Digital Alliance Titan Premium Black. Gila nggak tuh cuy ya. 3 jenis headset ini tuh semuanya sebenarnya sama dari segi drivernya, terus juga dari volume dB-nya. Cuman ada yang berbeda itu dari kelengkapan di saat kalian ngebeli, sama ada satu desain yang mungkin ini berbeda dan balik ke selera kalian masing-masing. Oke, kita contoh aja DBE GM500. Ini gayanya hampir sama dengan Titan Premium Black. Desain semuanya hampir sama, beda dari segi si logonya aja. Si drivernya ini tuh menurut gua udah yang paling oke, paling ngepas di dalam telinga, dan dia juga punya earpad yang sangat empuk. Karakteristik mic yang dihasilkannya pun menurut gua sangat jernih banget. Nah kebetulan gua belum pernah nge-review yang DBE GM500, cuman gua udah pernah coba juga, dan ternyata 1:1 semuanya sama. Dari 3 headset ini, DBE, NYK sama yang Digital Titan Premium Black ini, semua karakteristik suaranya ini sama banget. Kualitas suara mic-nya pun juga sama banget, hanya beda dari brand aja, dan ada sedikit desain yang agak dipoles lah. Contohnya kayak yang NYK Stellar ini. So jadi kalau misalkan kalian yang pengen kayak DBE GM500 tapi pengen RGB-nya agak lebih wah, kalian bisa pilih yang NYK Stellar. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen jauh lebih minimalis banget dengan logo yang punya brandnya kecintaan brand, kalian bisa pilih yang Digital Alliance Titan Premium Black. Tapi kalau misalkan kalian yang gua mah nggak peduli, yang penting kualitas suaranya bagus, itu di DBE GM500. Nah ketiga headset ini tuh sama banget semuanya cuy. Bedanya dari kelengkapannya aja. Misal kalian ngebeli NYK Stellar itu jauh lebih lengkap. Cuman kalau misalkan kalian beli yang Digital Alliance Titan Premium Black, kabelnya yang di braided, sama dengan yang DBE kabelnya pun yang di braided. Perbedaannya hanya sedikit. Nah video reviewnya udah pernah gua buat yang NYK Stellar dengan yang Digital Alliance Titan Premium Black. Itu memang semuanya minor, semuanya hampir sama banget. Nah ini direkomendasiin sama gua karena dari segi harganya yang bisa dibilang relatif gitu cuy, relatif murah banget ya, sekitar 450 ribuan ya. Belum lagi desainnya yang masuk ke segala bentuk muka kalian juga. Lalu juga yang tadi gue bilang juga, si earpadnya ini benar-benar sangat empuk juga. Lalu dia sudah dilengkapi dengan Virtual 7.1. Lalu juga ada beberapa headset yang dari si 3 ini tuh dikasih pouch-nya juga cuy. So jadi ini recommended banget kalau misalkan kalian pengen live
streaming tanpa mengeluarkan budget lagi untuk beli mic pakai ketiga headset ini cuy. So oke, langsung aja ke rekomendasi yang kedua ya. Jadi yang tadi itu 3 headset tapi satu tetap masih di nomor 1. Jadi mau kalian pilih yang mana sama aja. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua. Untuk headset yang kedua ini tuh dia ini dari brand yang sering ngesponsorin gua, yaitu dari NYK cuy. Nah cuman di sini memang nggak ada sponsor embel-embel sponsor, jadi memang real dari experience gua aja nih untuk headset 500.000. Salah satu headset dari NYK ini adalah NYK Buds ini menjadi recommended dan dia ini berada di urutan kedua dengan harga sekitar 275.000 dan memiliki desain yang kalau misalkan kalian tahu Steel Siberia, dia ini mukanya hampir sama. Cuman yang gua kurang suka itu dari RGB-nya yang terlalu lebay kayak gitu cuy, yang terlalu over banget. Tapi kalau misalkan kalian yang suka dengan RGB-nya ya tinggal hajar aja. Nah untuk kualitas suaranya ini kayak gimana? Untuk masalah stepping menurut gua NYK Buds dengan harga 275.000 ini sudah sangat oke banget. Dengan drivernya ini dia masuk ke dalam over ear ya memang agak sedikit besar gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang kepalanya kecil pakai si NYK Buds ini kelihatannya jauh lebih kecil banget kepalanya. Cocok-cocoknya kayak di kepala cowok yang udah usianya sekitaran 20 sampai dengan 25 tahun ya. Kalau dipakai ke anak kecil, dipakai sama anak kecil kelihatannya bakal oversize banget. Kalau misalkan anak kecilnya memang agak gemuk itu menurut gue sangat oke banget gitu cuy. Lalu di sini tuh kelemahannya dari mic-nya ya. Meskipun kualitas suara mic-nya ini bagus, tapi dia ini nggak detachable. So jadi mic-nya tuh bakalan terus nempel di headset kalian kayak gitu. Tapi kualitas mic-nya udah pernah gue coba, kualitas suaranya memang sangat-sangat oke banget. Nah lalu ada yang unik dari si NYK Buds itu yaitu dia memiliki voice changer yang ada di dalam softwarenya. Ya cuman pada saat gue review gue nggak sempat nyobain si voice changernya. Mungkin ini adalah updatean karena waktu itu gue lihat belum ada voice changer dari si NYK Buds ini. Nah ini salah satu kelebihan yang kalian suka ngeprank random di saat kalian bermain PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Saat kalian voice chat kalian bisa ngeprank tim kalian pakai si voice changer dari si NYK Buds ini cuy. So oke, sekarang kita masuk ke dalam poin nomor 3. Ini adalah brand yang menurut gue the best lah ya kan, punya brand oke. Jadi saat kalian pakai pun kalian gak malu-maluin ya. Itu dari HyperX. Nah HyperX ada ini yang harganya di bawah 500.000, yaitu adalah HyperX Cloud Stinger Core ya. Jadi kalau misalkan kalian yang memang taunya HyperX itu ada Cloud Alpha, terus ada juga ada Cloud 2 gitu kan. Ternyata ada juga headset HyperX yang harganya di bawah 400 ribuan ya. Yaitu adalah HyperX Cloud Stinger Core. Ini harganya tuh di 490.000. Nah, cuma di sini tuh sayang banget untuk masalah desainnya yang udah menurut gue ketinggalan zaman banget cuy. Jadi dia tuh desainnya tuh ngebulet gitu, ngebulet in semuanya. Sehingga kalau misalkan dipakai di setiap bentuk kepala yang kayak gua gede kayak gini, si headset itu ngebuat kepala gua jadi makin lonjong, makin bulat kayak gitu cuy. Belum lagi dengan mic-nya yang non detachable dan kualitas mic-nya yang menurut gua kurang gimana gitu, kurang oke gitu. Dan juga untuk masalah earpad-nya yang meskipun dia ini HyperX ya, tapi dia ini earpad-nya memang masih keras. Cuman masalah kualitas suaranya boleh diadu cuy. Masalah kualitas suara tidak berimbang dengan masalah desainnya. Desainnya jelek tapi kualitas suaranya bagus. So jadi tetap pada pendirian kalian, masalah headset itu bukan dari masalah suaranya tapi desain pun harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan desain HyperX Cloud Stinger Core ini, ya gas aja sih ya. Cuma jangan berharap dari masalah kualitas mic-nya bisa bagus karena gue udah pernah review juga untuk yang Stinger Core ini, tapi yang versi wirelessnya mic-nya pun tetap sama-sama kurang oke menurut gue. Nah untuk masalah suara, stepping pembelahan kiri kanan itu udah sangat oke banget gitu. Jadi kalian nggak akan lagi bingung antara ngebedain step kiri step kanan. Terus juga kayak misalkan kalian dipakai buat main Battle Royale ataupun dipengen PUBG Mobile yang memang range-nya jauh, itu masih bisa ketangkap dan benar-benar sangat bersih gitu cuy ya. Lalu untuk masalah fleksibilitasnya, ini memang headset ini kebilangnya ringan, tapi dia ini juga sudah ada besinya di bagian si headbandnya ini sehingga dia ini pasti bakal jauh lebih awet. Cuman yang minusnya ya tadi udah bilang juga dari masalah desainnya yang menurut gue sudah ketinggalan zaman cuy. So oke, selanjutnya di sini menjadi rekomendasi dari gua itu yaitu dari merek Sades. Nah Sades satu ini menurut gua dari desainnya sangat oke banget, mau dipakai di bentuk kepala apapun juga oke. Yaitu adalah Sades F Power ya. Jadi punya harga di sekitar 320.000 ya. Desainnya ini unik, hampir mirip-mirip dengan HyperX Cloud 2. Nah cuman bedanya HyperX Cloud 2 kan rata dominannya warna hitam dan merah. Kalau ini warnanya adalah hitam dan biru ya. Untuk si mic-nya di sini sudah detachable. Kualitas mic-nya pun juga udah pernah gue review si headset ini, kualitas suara mic-nya oke banget. Lalu dia ini juga bisa di multi platform ya. Jadi bisa lu pasang di PC, bisa juga lu pasang di dalam handphone yang masih ada slot audio jack-nya, dan suaranya pun mau di dalam PC mau dalam handphone itu sama-sama bagusnya menurut gua cuy. Nah cuman kelemahan dari headset itu dari build quality-nya yang semua dominannya full plastik, yang ditakutkan kalau misalnya dipakai kalian ini penggunanya kurang apik ataupun agak sedikit jorok, itu bisa cepat rusak dan patah dari si headsetnya.
Nah cuman untuk harga 320.000 sendiri menurut gue agak sedikit kemahalan dengan build quality yang dihasilkan. Tapi untuk suaranya memang dia ini mewakili. Nah anggap saja kalau misalkan si harga Shades E-Power ini di bawah 300.000 mungkin ini bisa jadi kacang goreng. Nah makanya bisa jadi pertimbangan untuk Shades menurut gue harga Shades E-Power karena kualitas suaranya menurut gue sudah oke, tapi build quality-nya yang masih kurang. So oke nih recommend yang kelima ya, suatu headset yang paling murah menurut gue dan gue juga sudah sempat review dan ini bisa dibilang adalah headset termurah yang paling terlaris gitu cuy ya. Gue lihat di antara klik semua dari headset yang pernah gue bilang, selain dari DBM tadi ada satu headset ini yang paling murah, yang paling sering banyak dipakai karena bentuknya yang unik, kualitas suaranya mantap, mic-nya pun juga oke gitu kan. Belum lagi dia ini punya RGB nih. Nah buat kalian para pemula cocok banget kalian menggunakan Digital Alliance Gaming Delta Fighter. Digital Alliance Gaming Delta Fighter ya, namanya ada Delta Fighter. Ini sempat gua review di hampir sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang ini headset masih laku parah banget. Karena banyak dari kalian yang ngebeli ataupun orang-orang yang sudah ngebeli itu tertarik dengan desainnya. Yang biasanya desain headset itu nggak bulat, ini dia ngekotak cuy. So jadi kalau misalkan dipakai di bentuk kepala yang agak sedikit lonjong, gemuk ataupun kalian yang kurus, ini headset masih tetap oke. Untuk kualitas suara yang dihasilkannya pun juga menurut gue ini sudah sangat oke banget, mewakili banget dengan harga 175.000 doang. Earpadnya menurut gue cukup empuk dan kualitas mic-nya ini bisa mewakili untuk kalian dipakai untuk voice over, dipakai kayak buat live streaming game tanpa kalian harus ngebeli lagi mikrofon lainnya. Interface dari Digital Alliance Gaming Delta Fighter ini unik menurut gue cuy, karena dia ini bisa masuk ke dalam si smartphone kalian, masuk juga ke dalam si PC kalian. Nah cuma ada beberapa kalian yang ketipu kalau misalkan dari USB-nya ini tuh dia ini bisa support langsung sebagai sound card, cuman dia ini hanya sebagai si RGB aja cuy ya kan. Nah ini headset menurut gue sangat oke banget dan harganya murah, dia pun nyaman dipakai, nggak cepet panas gitu, mic-nya pun juga oke. Terus juga yang paling oke-nya dia ini dari si RGB-nya. Banyak yang beli dari kalian tertarik dengan RGB dari si Delta Fighter ini karena nggak terlalu mencolok banget, nggak terlalu alay. Jadi masih dibilang low profile tapi tetap masih kelihatan identitas gamingnya coy. So oke, jadi tadi ada 5 rekomendasi headset gaming yang menurut gua itu oke banget dengan harga di bawah 500.000 nih. Buat kalian yang pengen detailnya satu persatu dari headset yang tadi gua bilang, kalian bisa cek di channel gua ini karena hampir semua headset yang tadi gua sebutin itu pernah gua review. Kecuali yang DBE Game 500 gua belum pernah review, tapi kualitasnya sama banget dengan Titan Premium Black, gua jamin itu. Lalu yang Cloud Stinger Core yang versi kabelnya gua belum pernah review, tapi gua pernah review yang versi wirelessnya. Biasanya kalau HyperX itu ngeluarin versi yang kabel ataupun yang wireless, tetap karakter suaranya itu nggak berubah, hanya beda dari segi si interface-nya aja cuy. Jadi itulah sedikitnya rekomendasi dari gua untuk headset harga di bawah 500.000 buat kalian yang punya budget minim. Nanti mungkin di next episode gue bakal bikin lagi 5 rekomendasi headset yang di bawah 300-an gitu kan, di bawah yang 1 jutaan ataupun yang memang harganya tinggi gitu. Nah, tapi kualitas suaranya sudah pasti ya. Headset itu hukumnya wajib ya, bukannya wajib. Headset itu hukumnya begini cuy, semakin harga headset itu mahal, ya pasti semakin bagus kualitas suaranya gitu. Itu harga nggak bisa bohong. Oke, mungkin saja untuk video dari gua dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Umur Budiman. See you next video. Bye.